halaman chatbotnya ya. Dan di sini chatbotnya itu tidak ada fitur yang spesial sebenarnya, hanya untuk tanya jawab seputar sampah. Nah, tapi di sini kami sebenarnya sederhana juga, cuman nge-prompt injection atau ngasih konteks doang kalau AI ini akan lebih condong untuk menjawab pertanyaan terkait sampah. Untuk modelnya kami menggunakan Llama 70 billion dan untuk API-nya kami menggunakan API dari Grok. Mungkin kita akan langsung testing aja ya untuk pertanyaannya. Oke, baik. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, di sini chatbotnya itu langsung menjawab pertanyaan bagaimana cara mengelola sampah. Itu bisa dilihat ya, dia dia memberikan jawaban yang berurutan. Oke. Nah, lalu mungkin plastik itu bagaimana? Sampah plastik itu apa dan cara mengelolanya bagaimana? Seperti itu mungkin untuk fitur chatbot ya. Oke, jadi di halaman scan ini terdapat dua mode. Yang pertama yaitu mode klasifikasi sampah. Nah, mode klasifikasi sampah itu jadi model AI itu akan mengklasifikasikan sebuah sampah yang terdapat dalam foto yang kita upload atau kita tangkap. Nah, contohnya seperti ini. Nah, akan muncul jenis plastik dan kategorinya itu non-organik. Nah, di bawah juga ada respon dari Waste AI atau chatbot kita yang menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah jenis plastik dengan kategori non-organik. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu daur ulang, banyak jenis plastik yang bisa didaur ulang, lalu penggunaan kembali, ketiga yaitu pembakaran, keempat sebagai bahan bangunan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua yaitu ada deteksi sampah. Jadi deteksi sampah itu, jadi di deteksi sampah itu modal AI akan sampah yang harusnya bisa terdeteksi. Mungkin ada beberapa juga yang tidak terdeteksi. Nah, yang pertama itu ada botol kaca, lalu kantong plastik. Kantong plastik ini ada banyak ya. Kantong plastik, botol kaca, kantong plastik, dan terdeteksi. Lalu yang terakhir itu ada tombol riwayat untuk menuju ke halaman riwayat. Sekian saja, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman riwayat scan di website Waste ya. Nah, setelah kita men-scan di bagian scan ini, akan ada riwayat scan yaitu bekas kita scan sampah kita. Contohnya saya telah men-scan gambar ini. Di page ini kita diberitahu jenis sampahnya. Itu jenis scan-nya itu apa, jenis sampahnya itu apa, kategorinya itu apa, dan ada hasil AI-nya juga. Beberapa tips cara pengolahannya seperti bisa didonasikan, didaur ulang, dijual maupun dibuang dengan cara yang benar. Mungkin itu saja yang ada di halaman riwayat scan ini. Sebentar. Jadi kan aku udah nyoba black box ya, kayak gini. Nah, kebanyakan sih pas sih. Sama oh, aduh, yang gagal dua ini karena ada satu case kayak nge-scan sembarang gitu, sembarang foto, tapi AI-nya masih klasifikasinya ngawur gitu ya, gitu deh. Yang gagal, yang diklasifikasi sampai dideteksi sih. Oh iya, itu ngawurnya gara-gara ini, Cok. Apa? Gara-gara gue pakai teknik training lama, race-nya tuh 2000 berapa ya? 2015 apa? Revisiannya tuh 2016. Tapi gue tuh Berarti bikin kayak gitu tuh gara-gara ini sekalian bikin paper aljabar linear soalnya biar ngepas. Oh iya. udah paling begini aja. Baik, selanjutnya itu kita ke halaman edukasi. Dalam halaman edukasi ini ada dua jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kita ke sampah organik dulu. Di dalamnya ada penjelasan singkat mengenai apa itu sampah organik, contoh sampah organik, dan cara mengelola sampah organik menjadi kompos. Kemudian selanjutnya ke sampah anorganik. Di dalamnya sama juga ada penjelasan singkat mengenai apa itu sampah anorganik, contoh sampah anorganik,
dan ada cara mengelola sampah anorganik.